Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aurel Nestanata WL dengan NIM 21095111095 kelas B. Dimana pada kali ini saya akan mempresentasikan cara penanganan kelahiran anak babi. Dimana presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas 3 topik besar, yaitu adalah penanganan induk babi sebelum kelahiran, lalu selanjutnya penanganan saat kelahiran anak babi, dan yang terakhir adalah penanganan pasca kelahiran anak babi. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan induk babi sebelum kelahiran, di mana penanganan induk babi sebelum kelahiran ini dapat dibagi menjadi 2 masa, yaitu yang pertama adalah masa kehamilan dan yang kedua adalah masa sebelum kelahiran. Baik, yang pertama adalah masa kehamilan, di mana pada masa kehamilan pada umumnya induk babi mengalami kebuntingan selama 114 hari dengan rentang variasi yaitu 95 sampai 120 hari. Lalu juga pada masa kehamilan induk babi sendiri harus ditempatkan pada kandang tersendiri agar induk babi dapat bergerak dengan leluasa. Dan pada masa kehamilan juga, induk babi itu wajib diberikan makanan yang cukup agar badannya kuat pada saat menghadapi waktu kelahiran. Lalu selanjutnya adalah masa sebelum kelahiran, di mana pada masa ini induk babi sudah saatnya untuk dipindahkan ke kandang beranak yang memiliki ukuran lebih kecil, sehingga meminimalisir gerakan pada induk babi. Nah, induk babi sendiri dipindahkan pada kandang ini pada saat 3-4 hari sebelum tanggal perkiraan kehamilan atau kelahiran. Di samping terlihat adalah video dari induk babi yang telah dimasukkan ke dalam kandang beranak, di mana dapat terlihat kandang beranak lebih kecil ukurannya dan lebih sempit daripada kandang babi pada umumnya. Lalu selanjutnya, sebelum dimasukkan ke dalam kandang beranak, induk babi bunting harus dimandikan dengan air hangat. Hal ini bertujuan untuk sanitasi. Lalu, induk babi juga wajib dibersihkan bagian ambing dan pantat induk babi agar menghilangkan telur-telur parasit dan bakteri penyakit yang melekat pada tubuh babi. Hal ini dilakukan pada sehari atau H-1 sebelum tanggal perkiraan kelahiran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan induk babi saat kelahiran anak babi. Nah, dalam penanganan induk babi saat kelahiran anak babi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ciri-ciri induk babi yang akan melahirkan, di mana ciri-ciri induk babi yang akan melahirkan itu adalah perutnya sangat turun, lalu vulva juga memerah dan membesar. Nah, vulva memerah dan membesar ini muncul pada 36 jam sebelum melahirkan. Selain itu, induk babi juga akan nafsu makannya akan berkurang dan akan terlihat sangat gelisah, dan induk babi terlihat sering mengumpulkan sarang, dan juga kaki induk babi akan sering dihentakkan dan induk menjadi sering kencing. Selanjutnya adalah tata laksana induk beranak, di mana pada pertama-tama induk babi dapat berbaring dan membentangkan tubuhnya, di mana induk babi akan menendang ke belakang dengan kaki akan ke atas, di mana setiap pergerakan tersebut maka cairan akan dipaksa keluar dari vagina dan fetus akan keluar. Seperti dilihat pada video di samping, itu adalah prosesi terjadinya pengeluaran dari dari anak babi tersebut. Lalu jarak babi dilahirkan itu adalah dari babi satu dan babi yang lainnya adalah sekitar 1-20 menit, dimana jika lebih dari 20 menit maka atau tidak terjadi pengeluaran sama sekali pada sudah terjadi kontraksi, maka itu dinyatakan adanya penundaan. Dan jika terjadi penundaan, wajib diberikan injeksi 2 mili ekstrak piturari, dan atau jika penyebab dari penundaan tersebut adalah dari hormonal, maka wajib diberikan injeksi kandungan oksitosin, di mana bahan-bahan ini itu hanya merangsang kontraksi otot licin dari dinding uterus dan kemudian
mempercepat pengeluaran fetus. Segera setelah anak babi dilahirkan, maka kita wajib melepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuh anak babi tersebut dengan sehelai kain kering. Dimana setelah itu kita juga wajib melepaskan segera setiap cairan yang mengganggu pada lubang hidung dan mulut. Nah, cara pengeluaran cairan tersebut adalah dengan mengurut dada dan juga menyedot cairan dari hidung babi. Lalu apabila babi terlihat lemah dan tidak hidup, maka kita harus memeriksa bagian tali pusar. Apabila ada gerakan atau denyutan pada bagian pangkal pusar, maka masih ada kemungkinan untuk menghidupkan anak babi tersebut dengan memberikan bantuan nafas buatan. Oke, selanjutnya adalah penanganan pasca kelahiran anak babi, di mana yang pertama adalah kita harus menangani penanganan anak babi, di mana pada anak babi kita harus memotong tali pusarnya, di mana hal ini dilakukan pada babi yang baru lahir agar terhindar atau tidak terjadi infeksi untuk kedepannya. Lalu selanjutnya adalah memotong gigi anak babi. Hal ini bertujuan agar anak babi sendiri agar tidak menyebabkan luka di ambing susu ibunya dan agar memaksimumkan anak babi ini dapat tumbuh dan hidup. Lalu selanjutnya adalah memberikan kolostrum, di mana seperti yang kita tahu penyerapan kolostrum adalah penting untuk kehidupan anak babi yang baru lahir. Sebagaimana fungsinya, kolostrum ini merupakan sumber utama kekebalan untuk melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Nah, selanjutnya adalah anak babi yang baru lahir wajib diberikan larutan Fe yang dioleskan pada puting induknya, di mana ini diberikan pada anak babi yang berumur 2-3 hari setelah pasca melahirkan atau pasca dilahirkan. Hal ini bertujuan agar anak babi terhindar dari anemia, dan pemberian ini selain dioleskan pada puting induknya juga dapat dilakukan dengan injeksi. Selanjutnya adalah pemotongan ekor pada anak babi. Nah, pemotongan ekor anak babi ini dilakukan pada saat anak babi sendiri berusia 1-3 hari pasca kelahiran. Lalu biasanya ukuran ekor anak babi yang dipotong ini hanya sekitar 2/3 sampai 3/4 dari ekor babi tersebut. Lalu kenapa hal ini diperlukan? Hal ini diperlukan karena agar tidak terjadi yang namanya penggigitan ekor. Lalu selain itu, penanganan babi itu harus dilakukan kastrasi, di mana kastrasi itu dilakukan kepada anak babi jantan yang dipelihara sebagai babi potong, yaitu pada umur 2-3 minggu. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas daging dan juga untuk menjinakkan babi jantan yang mempunyai sifat kanibal, dan agar babi jantan yang jelek tidak mengawini babi betina sehingga tidak ada keturunan yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya adalah pembuatan tanda dan nomor. Nah, tiap ekor dari anak babi dalam seperindukan itu harus diberikan tanda atau nomor dalam waktu kurang lebih 24 jam setelah lahir. Hal ini berguna untuk mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Lalu yang terakhir adalah diberikannya obat cacing dan vaksinasi sebelum anak babi disapih. Hal ini bertujuan agar babi tidak mudah terjangkit penyakit cacing dan juga penyakit virus yang tidak diinginkan. Nah, selain penanganan anak babi pasca melahirkan, kita harus juga melakukan penanganan terhadap induk babi. Nah, secara umum setelah melahirkan, induk babi itu wajib untuk dibersihkan dan dilap dengan air hangat pada bagian-bagian yang ada lendirnya dan kemudian diistirahatkan. Nah, pada jenisnya sendiri, pasca melahirkan, induk babi itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama induk mengasuh anak dan yang kedua adalah induk kering. Ya, induk mengasuh anak ini adalah induk yang menyusui anaknya, dan untuk induk yang mengasuh anaknya ini wajib diberikan pakan sebanyak 2 kg pada 72 jam pertama. Lalu juga pada kandang dari
induk yang mengasuh anak ini harus steril dan terjaga sanitasinya. Selain itu juga harus terhindar dari yang namanya keramaian, karena jika induk dari induk yang mengasuh anak ini terdapat keramaian, maka induk akan menjadi stres dan dapat muncul sifat kanibalisme, dan induk tidak akan mau menyusui anaknya dan malah memakan anaknya dan membunuh anaknya. Lalu selanjutnya adalah induk kering. Induk kering merupakan induk yang telah dipisah dari anaknya. Nah, hal ini terjadi jika sifat kanibalisme yang tadi saya jelaskan itu pada induk itu muncul, dan juga induk kering juga dapat terjadi jika bayi dari babi itu sendiri, anak babi itu sendiri sudah masuk masa di sapi. Selain itu, induk yang telah dipisah dari anaknya atau induk kering selama seminggu akan mengalami stres. Akibat itu akan terjadi pembengkakan kelenjar susu, sehingga perlu dilakukan penyegaran puting atau flushing. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.